Selamat datang di acara Jelajah Kuliner. Acaranya Maria Sukamto. Hari ini adalah episode cerita rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para Jkers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda ke Dapur Maria mencicipi jus buah. Jus sehat yang oleh masyarakat Taiwan disebut sebagai latte hijau. Latte dari buah dan sayur-sayuran. Nah, mandarinya adalah sukuo lü natie. Sebelum kita menjajaki lebih lanjut jus buah yang dinamai latte hijau ini, mari kita jelajahi dulu sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan sebagian penderita gula darah tinggi, yaitu, benarkah penderita gula darah tinggi tidak boleh minum jus buah, green smoothie dari sayur dan buah ini? Jawabannya, boleh sekali, asal tahu racikannya malah bisa bantu menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Kuncinya ada di dua hal, pilih bahan yang tepat dan kita atur porsinya. Yang perlu diingat hanyalah porsi sayur harus lebih banyak dari buah-buahannya. Pernahkah Anda terpikir sesekali untuk makan sehat sehari saja dan mengharapkan ketika kita membuka kulkas sudah tersedia stok sayur dan buah? Maka muncul ide, kayaknya hari ini kita minum-minum saja, yaitu kita membuat green smoothie yang ijo-ijo segar. Ya, baru saja kita menyalakan blender, langsung teringat frasa omongan netizen. Jangan minum jus buah kalau gula darahmu tinggi, nanti tambah parah. Langsung batal deh niat membuat jus tadi. Blender kita matikan, buah masuk kulkas lagi, dan akhirnya kita balik ke air putih sambil mikir, mengapa saya tidak memblender saja sayuran dan buah-buahan tadi? Peduli amat dengan kata-kata netizen. Nah, teman-teman, saya yakin sekali banyak yang sering seperti itu. Dan tepatlah mendengarkan acara hari ini, orang dengan gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi boleh minum jus buah dan sayur. Tapi ada caranya. Jus sehat tapi bukan asal begitu saja. Jadi begini, yang penting bukan jusnya boleh atau tidak diasup, tapi apa yang kita masukkan ke dalam blender dijadikan jus dan seberapa banyak. Yang perlu kita ingat, sayurnya harus lebih banyak dari buah-buahannya. Jadi kalau kita memakai perbandingan, bayangkan saja 3 bagian sayur, 1 bagian buah, jadi 3:1. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sayuran yang sering saya pakai untuk membuat smoothie adalah kecambah sayuran. Jadi bukan kecambah tauge, tetapi kecambah sayur-sayuran seperti kecambah dari kacang-kacangan dan juga benih-benih sayuran yang khusus untuk membuat kecambah. Jadi tergantung cuaca daerah Anda cocok untuk menyelur kecambah dari bibit yang mana. Dan mungkin untuk info yang lebih lengkap, mungkin Anda bisa berselancar di internet. Lalu sayuran lain misalnya bayam, kangkung, dan sawi hijau, kol dan brokoli, seledri, buah pare, sayur pare, paprika hijau, bawang bombay, mentimun, dan tomat. Ya, tentu saja semuanya harus dicuci bersih dan kalau bisa tanaman sendiri yang organik yang tidak ada semprotan pestisida. Sayur-sayuran yang disebutkan tadi mempunyai indeks glikemik rendah, banyak serat dan kaya dengan fitonutrien. Jadi bagus sekali untuk menstabilkan gula darah. Dan tentu sudah dicuci bersih, terakhir dibilas dengan air aqua atau air matang. Nah, sekarang buahnya nih.
Yang aman dikonsumsi markisa, buah kiwi, buah apel, dan nanas. Jadi termasuk batang tengahnya ya, jangan dibuang. Banyak orang mengatakan, saya sering hanya memakan dagingnya saja, bagian tengahnya dibuang. Padahal ternyata menurut penelitian bagian tengahnya itulah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Lalu buah pir, jambu biji, alpukat, lemon atau jeruk nipis, blueberry atau murbei kalau ada. Jadi sebenarnya tidak ada buah yang terlarang, yang penting jangan berlebihan. Tapi tentu saja buah-buahan yang berkadar gula tinggi janganlah kita pakai. Dan yang lebih penting di sini, jusnya jangan disaring. Jadi minum jus atau smoothie-nya bersama ampasnya supaya seratnya tetap ada. Serat inilah yang membantu kita memperlambat penyerapan gula ke darah. Nah, bahan spesial yang perlu kita coba di sini ada beberapa bahan yang secara khusus bagus sekali untuk gula darah, yaitu pare, terutama bijinya. Jadi kalau kita membuat jus, bijinya jangan dibuang, ikut di jus. Ini dikenal sebagai insulin dari tumbuhan karena kandungan triterpenoid yang ada dalam pare bisa membantu menurunkan gula darah dan juga mempunyai efek antiinflamasi. Jadi, rame-ramelah kita menanam pare di pekarangan. Juga selain itu, gobo alias akar burdok. Dalam 100 gram gobo, kita bisa memperoleh sekitar 6,7 gram serat. Dan yang paling keren, gobo punya insulin, senyawa prebiotik yang membantu untuk menjaga gula darah sekaligus menyehatkan usus. Bawang bombay dan selada, dua bahan yang sering diremehkan, tapi ternyata juga bisa membantu untuk menjaga kestabilan gula darah. Jadi kalau kita merasa pare atau gobo rasanya terlalu unik alias pahit atau langu, tenang saja kita campur dengan apel dan nanas. Rasanya bakal lebih bersahabat, tapi khasiatnya tetap bisa kita peroleh. Nah, di sini ada resep variasi green smoothie jus hijau yang aman untuk penderita gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi yang tidak membosankan tapi tetap lezat. Jadi misalnya smoothie segar serat pare. Sepertiga buah pare muda, kita bisa membuang bijinya atau kita ikut sertakan. Jadi kalau parenya kecil ya 1 buah. Apel hijau setengah biji, mentimun setengah bagian, 1 genggam bayam, air jeruk nipis secukupnya, air matang kurang lebih 1 gelas atau 150-200 cc. Manfaatnya pare bisa menurunkan gula darah. Ini adalah insulin tanaman. Apel dan timun menambah rasa segar dan kandungan serat. Bayam kaya magnesium dan folat, bagus untuk tekanan darah. Jadi pare kalau terlalu pahit, kita rendam di air garam selama 10 menit, lalu kita bilas. Apel hijau membantu netralisir rasa pahitnya. Di sini ada lagi smoothie tropis antiinflamasi. Jahe segar diiris tipis, 1 iris saja, setengah gelas nanas potong, setengah gelas daun selada romaine, 1 batang kecil seledri, setengah buah jeruk nipis atau lemon, air matang 150 cc. Ya, ini semua tentu di jus ya. Jadi manfaatnya apa? Jahe dan nanas membantu melawan peradangan. Selada dan seledri membantu menstabilkan tekanan darah. Lemon menambah vitamin C dan rasa segar. Sampai di sini dulu obrolan kita di Jelajah Kuliner. Jaga pola makan, jangan lupa olahraga, minum air putih yang cukup banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. 再见。